dasar sistem. Jadi ini kita akan coba dulu bagaimana memahami apa itu sistem ya, sebelum lebih lanjut ke sistem informasi manajemen. Nah, pendekatan sistem ya dapat kita analogikan dengan analisis kondisi fisik ya. Seperti ya sistem tata surya, sistem pada mesin. Jadi kita bisa membayangkan, menganalogikan bahwa pendekatan sistem itu kita bisa membayangkan seperti kondisi fisik sistem tata surya. Nah, tata surya itu tersistem ya. Sebuah mesin juga tersistem. Yang kedua, analisis biotis seperti sistem koordinasi tubuh pada makhluk hidup ya. Itu juga tersistem. Ya. Kemudian atau analisis gejala sosial ya, seperti sistem di dunia pendidikan. Ini juga merupakan contoh analogi dari sebuah sistem yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, pendekatan sistem adalah upaya ya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah secara utuh, secara holistik, dan melakukan analisis dari masalah yang sedang kita lihat ya. Jadi kalau kita akan memecahkan sebuah masalah dengan pendekatan sistem, kita harus melihat masalah tersebut secara menyeluruh dan kemudian melakukan analisis terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Nah, pendekatan sistem ini biasanya diperlukan untuk masalah-masalah yang sifatnya sulit, yang sifatnya kompleks, sehingga memerlukan analisis yang matang untuk memahami hubungan bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, ini kita sedang berbicara terkait dengan sistem. Nah, solusinya ini akan berbentuk sistem yang dapat dijalankan untuk semua bagian. Jadi dari masalah yang kompleks yang akan kita pecahkan ya dengan pendekatan sistem yang tadi kita analisis ya secara menyeluruh ya untuk memahami hubungan dari masing-masing bagian yang ada ya. Nah, hasilnya adalah sebuah sistem yang nantinya dapat dijalankan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, sistem sendiri itu apa ya? Jadi sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya adalah himpunan bagian, ya, kumpulan bagian, atau himpunan komponen yang saling berhubungan secara teratur. Nah, ini sudah mulai ada definisi ya. Sistem adalah himpunan, kumpulan, bagian atau komponen yang masing-masing komponen itu saling berhubungan secara teratur. Ya. Nah, sistem terdiri atas dua hal. Yang pertama ada struktur dan yang kedua ada proses. Nah, apa bedanya? Struktur ini merupakan unsur yang membentuk sistem tersebut. Ya, jadi struktur ini bisa kita katakan sebagai komponen yang membentuk suatu sistem. Sedangkan proses ini menjelaskan ya bagaimana setiap unsur sistem tadi ya bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi kalau struktur ini adalah komponennya, kalau proses ini adalah caranya ya, cara menjelaskan bagaimana unsur tersebut tadi saling berhubungan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dari sistem. Nah, ada pengertian lain ya. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Ini menurut Ludwig tahun 91 ya. Seperangkat unsur ya yang saling berhubungan. Ada kata kunci
ada kata kunci ya yang sudah beberapa kali kita dengar ya. Ada unsur, ya, ada hubungan, ya, ada lingkungan, ada tujuan. Ya. Nah, ini menurut Davis ya, sistem merupakan bagian-bagian yang saling beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, kalau yang ini ada kata kuncinya operasi bersama-sama mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Nah, menurut Raymond McLeod ya tahun 2021, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi sebetulnya masing-masing definisi ini mirip ya, mempunyai kesamaan ya. Ada elemen, cuma perbedaan bahasa saja ya. Ada elemen, ada unsur, ada komponen, ada bagian ya. Berhubungan sama aja dengan terintegrasi ya, beroperasi bersama-sama, itu kan sama ya. Untuk apa? Untuk tadi ya, mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem ini adalah kumpulan ya dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ini adalah definisi dari sistem. Ya, tentunya ada kaitannya ya dengan sistem informasi manajemen karena SIM ini ya diawali dari kata sistem tadi ya. Cuma ini fokusnya untuk sistem informasi ya, untuk informasi ya, bukan sistem yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke karakteristik dari sistem ya. Menurut Jogianto ya, dalam bukunya tahun 2005 bahwa sistem mempunyai karakteristik, yaitu ada input, ada proses, ada output. Ini karakteristik yang paling sederhana ya. Ada 3 hal ini ya yang mencirikan bahwa suatu hal itu merupakan sebuah sistem. Ya. Nah, menurut Sutabri ya, sistem juga tadi ya ada input ya, atau masukan ya ini, kemudian ada proses, ada keluaran atau ada output. Tapi di sini diberikan boundary ya, batasan sistem ya, lingkaran yang pertama ini ya. Ini adalah boundary. Jadi sistem itu dibatasi di dalam sebuah scope ya atau fokus dari sistem itu ya, tujuan sistem itu tuh apa ya. Kalau sistem nggak ada scope-nya ya, nggak ada batasannya, maka akan sulit untuk diterapkan ya. Harusnya sistem itu pasti ada batasannya. Sistem ini itu untuk apa tujuannya ya. Maka Sutabri ini memberikan batasan ya bahwa ruang lingkup ya atau scope dari sistem yang sedang dibangun itu apa gitu ya, tujuannya apa, untuk menentukan tujuannya ya, batasannya. Kemudian ada mekanisme pengendalian. Jadi dari masing-masing komponen ini ya yang mencirikan atau karakteristik sistem ini ya, baik masukan, proses, keluaran ini harus ada mekanisme pengendaliannya ya. Inputnya seperti apa ya, prosesnya seperti apa, keluaran yang diharapkan seperti apa ya. Nah, dari proses ini akan menghasilkan tadi tujuan dari sistem. Nah, di luar boundary ya, di luar batas sistem ini, itu lingkungan ya, lingkungan yang terlibat di sistem ya, lingkungan yang terlibat langsung di sistem atau yang menggunakan sistem ya. Jadi ini adalah karakteristik sebuah sistem ya menurut Sutabri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke desain sistem ya. Apa itu desain sistem? Ya.
di sebuah sistem informasi juga ada desainnya, desain sistem. Tapi ini desain sistem secara umum ya, secara garis besar. Jadi desain sistem adalah penggambaran ya, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Ya, jadi desain sistem ini penggambaran ya dari elemen ya untuk satu kesatuan yang utuh dan tentunya ada fungsinya, ini untuk apa nantinya ya. Nah, menurut Jogianto, desain sistem ini akan menentukan cara suatu sistem menyelesaikan konfigurasi dari komponen perangkat lunak ya, dan perangkat keras dari subsistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Nah, ini sebenarnya sudah lebih mengarah ke sistem informasi ya, kalau pengertiannya Jogianto dalam bukunya ya. Jadi desain sistem itu akan menentukan cara ya suatu sistem menyelesaikan konfigurasi ya. Jadi ada gambaran ya yang menjelaskan nanti cara sistem menyelesaikan konfigurasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras ya. Ya, yang tentunya nanti tujuan akhirnya adalah untuk memuaskan ya rancang bangun atau mencapai ya rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Nah, ini sudah masuk ke tahap pengembangan sistem informasi ya. Jadi ada tahap analisis sistem. Nah, di akhir tahap analisis ini adalah bentuknya adalah rancang bangun dari sistem yang akan dibangun ya. Nah, kita bisa pecah ya definisi dari desain sistem ya. Yang pertama ya, desain sistem itu adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem ya. Jadi ketika kita mengembangkan sistem ya, desain sistem itu adalah merupakan step ya setelah proses atau setelah tahap analisis masalah ya, baru ke tahap desain. Kemudian yang kedua, desain sistem adalah pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Jadi ketika kita melakukan analisis, pasti kita akan mengetahui ya kebutuhan fungsional suatu organisasi atau suatu bisnis itu apa saja ya, kebutuhannya apa ya. Nah, untuk mendefinisikan itu ya, kita perlu desain sistem ya, nggak hanya di angan-angan saja ya, tapi kita lakukan desain sistemnya untuk menggambarkan tadi kebutuhan fungsionalitasnya. Kemudian desain sistem bisa juga untuk persiapan rancang bangun untuk implementasi ya. Jadi untuk rancang bangun implementasi kita lakukan desain dulu. Kemudian yang keempat, menggambarkan cara suatu sistem dibentuk ya. Jadi untuk memahami bagaimana sistem ini dibentuk, kita bisa menggambarkan desainnya ya. Sistem informasi, kalau kita hubungkan dengan sebuah sistem informasi ya, sistem informasi perpustakaan ya. Untuk mengetahui caranya sistem informasi itu dibentuk atau dibangun itu seperti apa sih? Nah, kita perlu menggambarkan desain sistemnya ya. Jadi sebelum pembangunan kita gambarkan dulu desainnya supaya apa? Supaya komunikasi dengan calon klien, calon user ini akan clear di awal ya sebelum pembentukan atau pembangunan sistemnya. Nah, sekarang kita ke sistem life cycle ya, atau daur hidup sistem ya, siklus hidup sistem. Apa itu siklus hidup sistem? Jadi sebuah sistem itu juga punya ini ya,
punya istilahnya punya masa kadaluarsa gitu ya, punya umur gitu ya, punya usia ya. Jadi siklus hidup sistem adalah proses evolusioner. Jadi sebuah proses evolusi. Jadi sistem itu berevolusi ya, yang menggambarkan tahapan yang terlibat dari proyek pengembangan sistem sampai sistem itu selesai. Jadi siklus hidup ini bisa secara mudah kita artikan sebagai gambaran tahapan yang terlibat ya, dari proyek pengembangan sistem dari awal sampai dengan selesai. Ya, jadi sistem itu berevolusi ya. Ada kalanya sistem ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Ada kalanya bisa aja tidak bisa menyesuaikan sehingga sistem ini akan berakhir ya, selesai dan harus digantikan dengan sistem yang lain. Nah, fase umum dari sistem life cycle ya menurut Sutapri tahun 2003 ya, yang pertama ya, mengenali kebutuhan ya. Jadi fase pertama dari sistem life cycle ya, yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Kebutuhan ini dapat timbul karena adanya perkembangan organisasi atau bisnis ya. Jadi kebutuhan itu bisa aja timbul di tengah-tengah ya. Karena ada perkembangan bisnis, maka kebutuhannya ini juga bertambah ya. Maka sistemnya juga harus menyesuaikan ya. Nah, kebutuhan ini akan menentukan arah dari pengembangan atau pembangunan sebuah sistem ya. Jadi biasanya ya sistem itu lahir ya. Jadi sistem life cycle kan menjelaskan dari lahir sampai dengan mati, ibaratnya seperti itu ya. Nah, sistem ini lahir ketika ada kebutuhan. Oh, kebutuhan A ini belum tercover oleh sistem sebelumnya. Maka akan lahir sebuah sistem baru untuk memenuhi kebutuhan tadi ya. Nah, setelah ada kebutuhan, kita kenali kebutuhan yang ada ya, kebutuhan baru tentunya ya. Maka fase kedua adalah pembangunan ya, pembangunan sistem. Nah, pembangunan ini adalah proses untuk menganalisis kebutuhan tadi ya. Kebutuhan yang timbul ini benar nggak sih? Kebutuhan yang urgent, kebutuhan yang memang harus dieksekusi atau diimplementasikan sistemnya ya. Dan membangun suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan yang ada ya, yang tadi kita kenali ya. Jadi pembangunan sistem itu meliputi proses analisis apakah betul kebutuhan yang timbul ini merupakan kebutuhan yang memang perlu dibangun sistemnya ya. Setelah dibangun maka dipasang, diinstalasi ya. Ini merupakan langkah akhir dari pembangunan sistem. Jadi termasuk proses pembangunan sistem adalah proses pemasangan sistem itu sendiri ya. Kemudian pengoperasian ya, setelah dipasang tentunya dijalankan dan digunakan ya sistem yang telah dibangun ya. Ini merupakan fase keempat dari sebuah sistem life cycle ya. Nah, fase kelima, sistem menjadi usang ya. Pertumbuhan organisasi atau bisnis ya, kemajuan teknologi, perubahan yang drastis, ini merupakan faktor-faktor yang biasanya akan mengakibatkan sistem itu berakhir atau sistem itu menjadi usangnya, tidak bisa beradaptasi lagi ya. Terkadang tidak dapat diatasi hanya dengan perbaikan. Nah, ya, bisa aja ini sistem ini berevolusi ya, berevolusi supaya sistem ini nggak jadi usang, nggak jadi mati, nggak jadi berakhir ya. Jadi harus bisa beradaptasi mengikuti pertumbuhan bisnis ya, atau bahkan teknologi yang semakin berkembang nih ya. Teknologi A ya, dulu hanya ada desktop ya. Ternyata ini teknologinya sekarang sudah ada web, sudah ada Android ya. Kalau nggak bisa beradaptasi tentunya ya sistem yang sedang digunakan oleh sebuah organisasi itu tidak akan bisa menjadi faktor
daya saing sebuah organisasi ya, tidak bisa bersaing tentunya. Maka faktor kemajuan teknologi juga terkadang ini akan mengakibatkan sebuah sistem itu menjadi usang ya. Karena teknologinya semakin maju atau perubahan yang drastis. Perubahan proses bisnis yang begitu drastis ya. Yang dulu harus cash, sekarang cashless ya. Jadi kalau sistem nggak bisa mengadaptasi itu ya, pasti sistemnya akan menjadi usang ya. Sekarang sudah ada dompet digital ya, kan semakin canggih ya proses bisnis itu ya, dan sistem tentunya harus bisa beradaptasi ya, kalau tidak pasti akan mati ya, sistem itu akan berakhir. Nah, berikutnya ke bentuk sistem ya, menurut Jugianto ya. Yang pertama ada sistem alami ya, sistem yang terbentuk sedemikian rupa secara alami ya, seperti sistem tata surya ya, sistem reproduksi makhluk hidup dan sebagainya. Ini merupakan sistem alami yang terbentuk secara natural gitu ya. Yang kedua sistem buatan manusia. Ya, contohnya sistem hukum negara, sistem informasi pemerintahan, sistem transportasi dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan ke depan tentunya sistem buatan manusia ya. Human made ya. Jadi sistem informasi yang tentunya ini bukan yang tiba-tiba ada terbentuk secara alami, tapi perlu dibuat oleh manusia. Jadi ini bentuk sistem ya. Nah, yang lainnya ya, menurut Jugianto juga ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Apa itu sistem tertutup? Sistem tertutup ini merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Nah, secara teoritis sistem tertutup ini memang ada, tetapi pada kenyataannya ya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup ya. Pasti dia akan terlibat dengan lingkungan luarnya. Kemudian sistem terbuka, sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsisten yang lain. Ya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh lingkungan luar, maka suatu sistem harus mempunyai suatu kendali yang baik. Ya, jadi kalau sistem terbuka, ya tentunya kalau sistem informasi ya umumnya adalah sistem yang terbuka ya, karena dia akan berinteraksi dengan lingkungan, dia akan memberikan luaran untuk user atau untuk sistem yang lain ya. Maka harus punya kendali ya. Ketika user menginputkan nilai A ya misalkan ya, maka kendalinya apa? Kalau nilainya nggak valid ya tentunya tidak bisa masuk ya. Kalau nggak punya kendali yang baik, inputkan nilai yang salah, data yang tidak sesuai peruntukannya, maka sistemnya akan rusak. Ya, berarti harus punya kendali yang baik dari sistem yang terbuka. Nah, saya kira itu ya untuk pengantar konsep dasar sistem ya. Jadi kita sudah punya gambaran sistem itu apa ya. Sebelum pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas terkait dengan sistem informasi. Kalau ini kan sistem secara umum ya, sistem secara umum. Tapi tentunya ini merupakan dasar yang mendasari ya untuk konsep sistem informasi. Karena sistem informasi adalah turunan dari sebuah sistem ya. Jadi sistem informasi ya pasti sebuah sistem ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.